Halo semua, halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dimas Sori Sanjaya Estepu dengan NIM 255111089 dari kelas Ilmu Komputer dan Pasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek aplikasi manajemen akademik yang telah saya buat yang menerapkan OOP dan arsitektur MFC eh, dan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya. Eh, di sini saya akan menjelaskan penerapan OOP pada proyek sini. Eh, yang pertama itu inheritance atau pewarisannya itu ada pada kelas student dan lecture. Ini di sini kelas student dan lecture ini mewarisi kelas person. Kelas person ini dia sebagai induk atau base class. Eh, ya di sini menggunakan protection bukan private, terus menggunakan string ID card dan string name. Nah, student ini mewarisi apa base class dari person, public extend person yang bisa dilihat di sini. Sama halnya dengan lecture, ini public class lecture extend person. Yang selanjutnya itu encapsulation semua private dengan getter setter itu menggunakan private string name and get name ini seperti contohnya ini sebagai getter, ini sebagai eh, sorry ini, nah ini sebagai getter, ini sebagai setter. Ini sebagai yang menyimpan, ini yang melakukan course juga. Course. Nah, ini sebagai getter, ini sebagai setter. Selanjutnya itu aggregation atau agregasi itu ada pada kelas student yang ini private array list KRS list. Ini merupakan agregasinya. Selanjutnya itu association, itu pada KRS ini. Ini ini yang di sini karena KRS itu kan punya objek course. Ini private course. Nah, ini letak association-nya di sini. Selanjutnya polimorfisme, itu implementasinya itu eh, toString di override itu ada pada ini kelas student public string to strike. Nah, lecture juga KRS tidak. Oke. Selanjutnya itu arsitektur AFF, MFV, sorry. Di sini menggunakan beberapa packs yaitu config, controller, DAO, model dan view. Sorry, view. Ini. Model ini eh, tidak tahu tentang database atau tampilan. Model ini hanya menyimpan data dan logika bisnis seperti menghitung grade otomatis di KRS. Jadi person ini sebagai base class, ini extend person, lecture extend person juga. Course ini mata kuliah dengan
name dan lain-lain. KRS ini nilai mahasiswa dengan course. Kalau view, kalau view itu hanya bertugas menampilkan data dan menerima input dari user. View tidak boleh berinteraksi langsung dengan database, harus lewat controller. Jadi ini sebagai eh, from login sebelum masuk aplikasi. Ini baru database, pintu dengan menu navigasi. Ini sebagai Kurt mahasiswa dengan pencarian dan pagination, lecture sebagai Kurt dosen, ini sebagai Kurt mata kuliah, dan ini input nilai dan KRS. Selanjutnya controller. Controller ini memiliki peran penting memvalidasi data sebelum dikirim ke database. Dengan adanya validasi dan controller, View tidak boleh melakukan validasi sendiri dan DAO tidak perlu khawatir tentang database. Di sini saya menambah logik sederhana validasi. Nah, jadi saat kita ngeran itu login semuanya ini tidak bisa kosong datanya, harus diisi. Selanjutnya itu DAO. DAO hanya bertugas menjalankan query SQL menggunakan prepared state untuk mencegah SQL injection. DAO tidak tahu tentang tampilan atau validasi. Nah, baru selanjutnya langkah membuatnya saya buat DB connection terlebih dahulu, baru membuat ke mahasiswa, membuat ada student DO, baru student controller, baru untuk tampilan dari student apa ini desainnya seperti ini. Baru saya menambahkannya di dashboard. Dashboard menambahkan menu item dan mengisi eh, course-nya. Sama halnya semua dengan ini dengan lecture. Ini desain dosennya. Saya menambahkan lecture DO, lecture controller. Control ini diisi dengan logik sederhana validasi. Baru menambah di dashboard, menu item, dosen. Baru ke course. Ini untuk tampilan desain yang saya buat. Baru menambahkan course DO, baru course controller. Nah, baru yang terakhir itu login form ini di sini. Ini untuk tampilan desain dan menambahkannya di dashboard. Nah, menambahkannya di dashboard agar tampilannya itu yang muncul pertama itu login, bukan menu navigasi dashboard. Ini di sini saya mau mengganti new dashboard menjadi new login form. Jadi dia login dulu baru masuk ke menu navigasi dashboard. Nah, di sini di input nilai juga saya ini eh, nah di sini list ini mengubah jadi get all sama dengan yang ini. Hmm. Jadi dia apa? Mungkin itu aja penjelasan singkat proyek aplikasi manajemen akademik yang saya buat. Jika ada salah kata atau eh, salah penyebutan kata atau kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.